Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dapat user dan password untuk database yang bisa dipakai di APBD 2022 oleh pihak BPKP. Jadi berita acaranya ditandatangani, waktunya nanti ditentukan karena kegiatannya untuk Simda FMIS ini direncanakan dilakukan di Bali. Jadi kemarin saya dihubungi teman-teman perwakilan, diberikan user password. Jadi untuk hari ini saya mulai dengan penginputan unit organisasi. Untuk input unit organisasi kita masuk ke menu global, masuk dengan user admin global, terus organisasi, unit organisasi. Di sini sebenarnya saya sudah tambah dari sebelumnya, cuman di sini saya mau kasih lihat saja untuk penambahan SKPD yang punya subunit. Misalnya untuk sekretariat daerah, di sini saya coba simulasikan, bukan simulasi tapi memang ini saya sudah tambahkan untuk teman-teman nanti di bidang anggaran untuk persiapan input RKA 2022. Jadi di sini setiap subunit diperkenankan untuk memilih dua urusan urusan bidangnya, bidang 2 dan bidang 3. Di sini kita tinggal pilih. Jadi di sini saya coba dulu, saya masuk di sekretariat daerah. Jadi sebelum ini ingat kita bikin dulu tabel daftar SKPD yang mau kita inputkan beserta nama dan nama SKPD dan nama kepala OPD serta NIP, karena nantinya akan kita input di data pegawainya untuk pimpinan OPD-nya. Di sini kita masuk ke edit subunit, simpan. Untuk sekretariat daerah karena ada bagian-bagian di bawahnya, maka nanti kita harus untuk membentuk subunit kita harus masuk ke struktur organisasi. Jadi masuk ke struktur organisasi dulu, kita pilih. Kita pilih nama SKPD-nya, unitnya. Baru di sini kita klik menu tampilkan. Nanti muncul di sini seperti struktur organisasi ya teman-teman. Jadi di struktur organisasi itu nanti bisa kita tambahkan kuasa pengguna anggaran. Kalau di sini kan sekretaris daerah kan dia selaku pengguna anggaran. Jadi untuk kepala biro atau kepala bagian itu dia kuasa pengguna anggaran. Jadi tinggal kita tambahkan untuk subunitnya, bagian-bagiannya kita tambahkan seluruhnya. Jadi pola ini dia berlaku sama dengan di puskesmas ya teman-teman. Jadi dinas kesehatan kan dia membawahi rumah sakit dan puskesmas. Tapi kalau rumah sakit yang udah bentuknya BLUD maka dia beda lagi. Kalau ini kan rumah sakit yang belum jadi BLUD ya, jadi dia masih setara dengan puskesmas. Dari sisi struktur organisasinya, jadi polanya kayak gini. Kalau kita mau tambahkan, jadi sama dengan yang ada di sekretariat daerah ini, cara inputnya sama dengan dinas pendidikan juga. Untuk sekolah-sekolah juga sama teman-teman. Untuk struktur organisasinya kita harus bentuk dulu kuasa pengguna anggarannya.
Jadi yang saya lakukan ini adalah persiapan untuk implementasi ya teman-teman. Jadi sebelum implementasi kita lakukan persiapan dulu. Jadi nanti kalau setelah bagian-bagiannya semua kita bentuk, baru kita masuk ke unit organisasinya, baru kita input sub-unitnya. Ya, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke unit organisasinya, baru kita tambahkan subunitnya. Di sini baru dia bisa muncul. Kalau belum kita bentuk struktur organisasinya, dia tidak akan bisa muncul di subunitnya. Jadi kita tidak bisa input. Jadi prosedurnya harus bentuk dulu struktur organisasinya, baru kita bisa input subunit ya teman-teman. Sekedar informasi saja bahwa tim aplikasi BPKP nantinya akan melakukan lagi kegiatan yang sama di Bali. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti silakan bersurat ke perwakilan BPKP masing-masing ya teman-teman, untuk mendapatkan surat undangan kegiatan untuk launching Simda FMIS ini. Karena mengingat saat ini sudah masuk di bulan Desember, di teman-teman bidang anggaran sedang melakukan input RKA pada SIPD, maka waktu untuk input di Simda ini semakin sedikit. Jadi kita harus berpacu dengan waktu ya teman-teman. Jadi sebelum melakukan input unit organisasi maupun subunit organisasi, kita buat dulu satu tabel Excel. Jadi isinya tuh daftar seluruh unit maupun subunit organisasi serta nama pengguna anggarannya, NIP-nya, tempat tanggal lahirnya. Karena itu nanti diinput pada menu data pegawai. Ini untuk sekretaris daerah sudah semuanya nih. Jadi ada beberapa OPD yang belum saya masukkan, baru sebagian. Nanti akan saya selesaikan teman-teman. Sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya membentuk user maupun password untuk masing-masing OPD yang telah kita bentuk. Di sini saya login dengan admin. Jadi untuk membentuk user maupun password, kita masuk ke menu manajemen user. Untuk Simda FMIS ini, setiap OPD minimal harus memiliki
dua password dan user. Jadi ada user password untuk perencanaan dan user password untuk penganggaran. Kalau untuk penganggaran biasanya dia satu paket langsung dengan penatausahaan. Jadi nanti menu hak aksesnya kita berikan jika RKA maupun DPA-nya sudah disahkan, APBD-nya sudah oke, baru kita buka akses penatausahaannya. Namun ini karena masih proses penganggaran, masih pembahasan di DPR, jadi di sini saya masih membentuk user password untuk masing-masing OPD khusus untuk penganggaran dulu. Nanti perencanaan lagi saya bentuk, tapi saya bikin satu-satu. Ini di sini sudah 24 OPD yang sudah saya bentuk. Sudah mau hampir selesai ya teman-teman. Saya sudah buat dari tadi. Cuma karena laptopnya tadi sempat error, saya restart lagi karena berat. Apa ini? Pertanian. Sekarang saya sudah di posisi urusan pilihan ya teman-teman. Jadi memang Simda FMIS ini dia berbeda dengan SIPD. Kalau SIPD-nya kita sistem loginnya tuh kita pakai NIP ya, jadi usernya tuh menggunakan NIM. Tapi kalau Simda FMIS dia tidak menggunakan NIP, user passwordnya kita bentuk sendiri. Terserah mau pakai apa. Biasanya kalau user itu dia pakai karakter alfabet, kalau passwordnya bisa digabung antara alfabet maupun abjad. Jadi mungkin ini saja saya selesaikan dulu inputan user password ini. Nanti di tahap selanjutnya akan saya perlihatkan lagi. Mungkin masuk ke menu SSH, upload data SSH dan lain-lain. Tapi sebelum ini nanti saya akan gabung dengan video sebelumnya tentang pembentukan unit maupun subunit OPD masing-masing, mulai dari urusan 1 sampai urusan 4. Dan kalau di SIPD ini kan ada, selain urusan ada kewilayahan juga, jadi kecamatan tuh dia masuk di kewilayahan ya. Jangan lupa kalau input subunit, misalnya bagian-bagian yang ada di sekretariat daerah itu kita harus pilih. Misalnya bagian ekonomi di sini. Di sini untuk grupnya tuh jangan lupa, jangan pakai anggaran perangkat daerah, dia harus anggaran subunit. Karena di situ nanti ada menu nanti ketika di penatausahaan tuh ada nanti namanya pelimpahan UP. Itu kalau teman-teman sering baca PP 12 dan Permendagri 77 itu
Jadi pelimpahan UP itu antara bendahara pengeluaran pada sekretariat daerah melakukan pelimpahan UP kepada bendahara pengeluaran pembantu di biro atau bagian-bagian yang ada di sekretariat daerah. Jadi nanti pelimpahan UP itu jadi SPJ-nya yang ada di bagian-bagian nanti dipertanggungjawabkan ke bendahara sesuai nilai UP yang dilimpahkan. Jika SPJ yang UP yang dilimpahkan tidak dipertanggungjawabkan sebesar nilai UP, maka ganti uang yang diberikan selanjutnya akan disesuaikan dengan nilai SPJ yang dipertanggungjawabkan. Itu berdasarkan penjelasan pada saat kita mengikuti workshop di Jogja beberapa waktu lalu ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalau bentuk user password, jangan lupa untuk centang anggaran subunit di sini ya. Ya, jadi di sini dia semuanya tipenya anggaran subunit semuanya nih. Anggaran subunit. Nanti kalau di OPD, SKPD baru dia pakai anggaran perangkat daerah. Baik, ini saya sudah selesai, alhamdulillah. Mulai dari dinas pendidikan sampai kewilayahan dan kelurahan. Jadi di sini kita lihat dulu grupnya. Jadi misalnya kita pilih mereka masuk ke kategori anggaran perangkat daerah, maka di sini kita bisa atur aksesnya, apa saja yang bisa mereka akses, menu-menu apa saja yang bisa mereka masuk. Di sini kita untuk perencanaannya tidak kita centang ya, hanya anggaran saja. Di sini kosong perencanaannya, saya sengaja tidak kasih. Penatausahaan juga. Untuk parameter juga tidak saya berikan hak akses, hanya anggaran. Jadi mulai dari untuk Pemda punya, kayaknya dokumen anggaran TAPD ini tidak perlu, ini khusus tim anggaran saja. Anggaran Pemda juga ini nanti tim anggaran yang bertugas, jadi saya hilangkan centangnya. Simpan. Ini untuk anggaran perangkat daerah ya teman-teman. Tadi saya ada kelompokan untuk subunit, bagian-bagian yang ada di bawah sekretariat DPRD, dia masuk ke kategori anggaran subunit ya. Di sini kita lihat dulu. Oh iya betul. Di sini RKA-nya dimatikan defaultnya. Laporannya biar mereka bisa cetak. Kan masing-masing bagian kan punya masing-masing RKA kan, cuma nanti dalam prosesnya kan bagian hanya berhak untuk melakukan permintaan LS pembayaran langsung saja, tapi kalau untuk UP kan tidak bisa karena untuk regulasi diam baru PP 12 dan Permendikbud 77 kan kuasa pengguna anggaran tidak berhak untuk meminta
UP. Jadi UP itu hanya berada pada level pengguna anggaran. Jadi dalam hal ini kalau di bagian-bagian, maka untuk UP dia berada pada sekretariat daerah selaku pengguna anggaran, dan Bensek atau bendahara sekretariat daerah selaku bendahara pengeluaran. Jadi di situ nanti ada pelimpahan UP dari Bensek ke masing-masing bendahara pengeluaran pembantu di bagian-bagiannya. Tapi di sini RK-nya kita centang aja biar mereka bisa lihat waktu input. Oke, sudah. Apa lagi? Untuk user paspor di sini saya sengaja untuk dinas pendidikan memang saya belum bentuk ya teman-teman. Kayaknya dinas kesehatan juga untuk puskesmas juga belum saya bentuk. Dia statusnya sama kayak bagian ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini kan ada rumah sakit sampai dengan puskesmas ya. Di sini belum saya bentuk. Terus untuk pendidikan juga sama. Di sini ada sekolah. Memang untuk pendidikan ini kalau di tahun 2021 ini memang tim anggaran bersama teman-teman di bidang anggaran memang mereka tidak bentuk untuk SIMDA versi 299. Memang di kami tahun 2021 ini memang sekolah tidak nampak untuk subunitnya di SIMDA. Jadi semuanya terakumulasi di dinas pendidikan. Cuman pada saat kita melakukan pengesahan SP2B dan SPB untuk pengesahan belanja yang bersumber dari dana BOS APBN itu mengalami kesulitan. Jadi tahun ini sengaja saya munculkan sekolah di sini. Saya sudah cek di teman-teman di daerah lain waktu kegiatan kemarin, memang mereka punya masing-masing di dinas pendidikan memang ada subunit sekolah juga, karena di situ nanti ada pengesahan belanja yang bersumber dari BOS APBN yang transaksinya tidak melalui RKUD ya teman-teman. Jadi untuk pendidikan kesehatan paspor risetnya belum saya bentuk karena ini sudah jam 12:30. Saya mau istirahat dulu, nanti besok baru saya bentuk user pasportnya. Yang penting hari ini tugas pertama saya selesai. Saya mulai dari pembentukan unit organisasi. Jadi untuk struktur di sini sudah saya buat. Misalnya kita lihat dinas kesehatan di sini. Jadi memang SIMDA FMIS ini agak beda. Jadi kalau khusus untuk daerah yang ada punya subunit, SKPD yang ada punya subunit, misalnya kayak dinas pendidikan, kesehatan, sekretariat daerah, terus kecamatan yang ada kelurahan, itu memang sebelum kita bentuk unit organisasinya di sini kita buat dulu seperti struktur organisasinya. Kalau sudah buat ini baru kita bisa input unit organisasinya. Nah ini juga dia agak beda dengan SIMDA Ping yang versi 299. Kalau di sini dia ada 9 ya. Jadi ada yang pertama urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di sini pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan lain-lain. Terus untuk yang kedua itu ada urusan pemerintahan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Di sini juga mulai dari KB, perlindungan anak, ketahanan pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, terus perhubungan, kominfo, koperasi, PTSP dan lain-lain di sini, sampai dengan yang terakhir perpustakaan dan kearsipan. Terus yang berikutnya di sini ada urusan pilihan. Kalau pilihan kita semua tahu ya apa-apa, paling ya perikanan, pariwisata, pertanian dan perindustrian ya. Terus kalau yang keempat di sini urusan pendukung pemerintahan. Di sini ada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Kalau di Simdaping kan dia masih gabung di urusan kalau tidak salah penunjang ya, urusan penunjang kalau saya tidak salah. Terus yang kelima di sini ada unsur penunjang pemerintahan. Di sini Bapeda, keuangan, kepegawaian. Terus untuk kewilayahan di sini kecamatan, kelurahan. Terus untuk pengawasan di sini satu saja, inspektorat, karena dia punya fungsi pengawasan. Pemerintahan umum di sini Kesbangpol. Kalau di Simdaping itu kan Kesbangpol itu dia, kalau di Pemda kami itu mereka susunnya tuh Kesbangpol sama-sama dengan Satpol PP. Namun di urusan yang baru ini kita untuk Satpol PP dia sudah gabung satu urusan dengan kalau tidak salah di urusan nomor 1 ini teman-teman, untuk bidang ketentraman dan ketertiban. Coba saya lihat di sini ada 3 OPD nih, Pol PP, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. Jadi Kesbangpol dia jadi sendiri di unsur pemerintahan umum. Ini kekhususan ini hanya ada di Aceh saja. Jadi unit organisasinya sudah saya bentuk, user paspornya sudah saya bentuk, tinggal untuk sekolah dan puskesmas. Insya Allah besok saya mulai bentuk lagi. Terus ini lagi satu, data pegawai. Untuk data pegawai ini kita menginput semua nama dan ini masing-masing pimpinan OPD maupun bagian dan puskesmas. Jadi mulai dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran kita input di sini, karena ini nanti menjadi dasar untuk penandatanganan dokumen nanti pada saat cetak laporan maupun penatausahaan nanti. Ya, jadi saya masih untuk kali ini saya hanya berbicara seputar persiapan implementasi, belum masuk ke proses bisnis dan pelaksanaan, karena nanti kita selesai ini kita koordinasi dengan teman-teman bidang anggaran untuk upload dulu data SSH. Jadi teman-teman bidang anggaran sekarang dalam proses sedang input RKA yang sudah selesai ke dalam SIPD. Nanti kalau sudah selesai baru SSH dari SIPD kita download. Jadi nanti kita upload di SSH di Simda FMIS. Namun strukturnya kita sesuaikan dulu mengikuti struktur yang ada di FMIS ini teman-teman. Jadi kalau sudah SSH baru kita mulai dari tahap perencanaan, input RPJMD dan pendapatan. Habis itu Renstra untuk 5 tahunan, dan untuk yang tahunan di sini kita mulai input untuk yang gabungan seluruh SKPD itu di sini RKPD, dan untuk yang masing-masing SKPD ini mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi, sudah ada di video saya sebelumnya. Untuk ini Renja, jadi Renja ini cikal bakal RKA di setiap SKPD masing-masing.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Untuk yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.